Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Istighfar Al-Ghifari, NIM 2024 02010335 dari kelas 1NB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum Islam dengan negara yang sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Alda Kartika Yuda yang berjudul Hukum Islam dan Hukum Positif atau Qanun Al-Wadi, Perbedaan dan Hubungannya. Seperti yang telah diketahui, hukum Islam itu adalah sistem aturan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pengambilan hukum Islam lain, yaitu seperti ijma, yaitu pendapat para ulama, dan kias, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah lampau terjadi dengan sesuatu yang sekarang. Hukum Islam ini, yaitu yang terutama itu Al-Quran dan hadis, itu dijadikan sebagai pedoman hidup oleh umat Islam. Aturan ini itu tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari caranya dia bangun tidur, caranya dia makan, caranya dia bekerja, caranya dia bermasyarakat, hingga hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Semua aspek tersebut itu diatur dalam hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam itu memberikan paduan yang lengkap agar umat Islam itu bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, baik dalam urusan pribadi maupun dalam urusan dalam bermasyarakat atau berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, pengertian negara adalah sebuah sistem atau suatu entitas yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai tugas untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Negara mempunyai hak untuk membuat atau membentuk aturan hukum agar kehidupan warganya itu bisa berjalan dengan tertib dan adil. Hubungan antara hukum Islam dan negara itu menjadi salah satu persoalan bagi kita, persoalan dalam ketatanegaraan, terutama kita negara Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya itu mayoritas beragama Muslim. Jadi untuk memahami hubungan ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hukum Islam dan Qanun Al-Wadi atau hukum positif. Serta saya akan menjelaskan tentang pola hubungan hukum Islam dengan negara dalam konteks modern. Yang pertama itu perbedaan antara hukum Islam dan Qanun Al-Wadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hukum Islam itu adalah sekumpulan aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama Islam, terutama dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran ini berisi firman-firman Allah dan bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Karena Al-Quran ini langsung dari Tuhan. Kemudian isi dari Al-Quran ini itu mencakup berbagai segala aspek kehidupan, dari jual beli atau muamalah, pernikahan, warisan, zakat, dan lain-lain. Kemudian itu ada hadis. Hadis itu adalah suatu perkataan, perbuatan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Hadis ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis Atsar, yang pertama hadis
qauli atau perkataan, hadis fi'liyah atau hadis perbuatan, dan hadis atsar atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus juga kita turuti, dan perbuatan serta persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga harus kita lakukan, karena itu termaksud dari sunnah. Kemudian ada yang namanya ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama atau persetujuan dari para ulama sehingga menghasilkan suatu sumber hukum. Dan yang keempat itu ada kias. Kias adalah menyamakan sesuatu yang telah lampau atau yang telah terjadi di zaman dahulu dengan menyamakan sesuatu yang ada di zaman sekarang atau yang baru. Misalnya itu pengambilan hukum tentang narkoba. Di zaman dahulu itu narkoba itu tidak ada, tapi di zaman sekarang narkoba itu ada. Jadi kias hadir untuk menjadi suatu sumber hukum agar menghasilkan suatu hukum yang baru. Kemudian hukum Islam itu sebenarnya itu mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah seperti ibadah, sholat, zakat, puasa, hingga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya seperti jual beli atau muamalah, pernikahan, warisan, dan penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik. Tujuan utama dari hukum Islam itu untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara individu atau secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam tidak hanya dibuat untuk menghukum orang yang salah, tetapi hukum Islam itu menjaga kehidupan manusia itu agar tetap teratur, damai, dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada 5 hal penting yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum. Kelima hal tersebut itu dikenal dengan istilah maqasidul syariah, atau maksud dari tujuan hukum tersebut atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Maqasidul syariah itu ada 5. 5 hal yang dimaksud itu adalah, yang pertama, menjaga agama. Maksud dari menjaga agama itu memastikan agar umat Islam bisa menjalankan ibadahnya itu dan ajaran agamanya itu sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan dan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Kemudian maqasidul yang kedua yaitu menjaga jiwa. Arti dari menjaga jiwa ini adalah melindungi nyawa manusia agar tidak hilang atau tidak dirusak. Makanya adanya larangan tentang pembunuhan dan kekerasan. Karena maqasidul syariat dari menjaga jiwa ini itu mencegah dari pembunuhan dan kekerasan. Kemudian ada maqasidul syariah yang ketiga yaitu menjaga akal, yaitu mencegah hal-hal yang bisa merusak pikiran dan kemampuan berpikir kita. Maka dari itu adanya larangannya meminum minuman keras atau narkoba, karena maqasidul syariahnya dari meminum minuman keras yaitu menjaga akal. Karena minuman keras atau narkoba itu bisa merusak pikiran kita. Kemudian yaitu maqasidul yang keempat yaitu menjaga keturunan. Maksud dari menjaga keturunannya yaitu melindungi keluarga dan garis keturunan kita melalui aturan tentang perzinahan, pergaulan bebas, pernikahan. Karena maqasidul syariah, tujuan utama dari
adanya larangan perzinahan yaitu untuk mencegah keturunan. Kemudian yaitu maqasidul syariah yang kelima yaitu menjaga harta. Maksud dari menjaga harta ini yaitu memberikan perlindungan terhadap hak milik setiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki hak. Jadinya adanya larangan tentang pencurian, penipuan, sehingga memberikan keadilan dalam urusan ekonomi. Dalam menjaga kelima hal ini, maqasidul syariah ini, hukum Islam itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan seimbang. Yang sehingga di mana setiap orang bisa hidup dengan tenang, menjalankan kewajiban agamanya, menjalankan ibadahnya, dan bisa saling menghormati satu sama lain. Sementara itu, Qanun Al-Wadi adalah jenis hukum yang dibuat oleh manusia. Atau kata lain dari Qanun Al-Wadi ini adalah hukum positif. Qanun Al-Wadi ini berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Berbeda dengan hukum Islam yang berasal dari Tuhan. Hukum ini itu, Qanun Al-Wadi ini disusun dan disahkan melalui lembaga-lembaga resmi milik negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk dan membuat undang-undang. Misalnya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah lembaga legislatif dalam negara ini. Sedangkan lembaga legislatif itu adalah lembaga yang bisa membuat undang-undang. Jadi proses pembuatan undang-undang ini atau proses pembuatan aturan ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat. Qanun Al-Wadi itu biasanya muncul karena adanya kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misalnya, Qanun Al-Wadi ini muncul untuk mengatur lalu lintas, mengatur sistem pendidikan, mengatur pajak, mengatur perizinan usaha, dan mengatur lain-lainnya. Tujuan dibuatnya Qanun ini adalah agar terciptanya keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan Qanun ini dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Yang berbeda dengan hukum Islam yang bersifatnya itu tetap dan karena berasal dari wahyu dan berlaku sepanjang masa, Qanun Al-Wadi itu bersifat lebih fleksibel dan bisa berubah. Artinya, aturan ini dapat diperbarui atau disesuaikan jika situasi masyarakat tersebut mengalami perubahan atau situasi sosial atau situasi politik atau situasi budaya tersebut mengalami perubahan. Jadi, misalnya hukum yang berlaku 5 tahun lalu itu bisa saja dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga bisa diubah dengan sifatnya yang dinamis. Contohnya itu tentang aturan pernikahan, atau usia pernikahan. Dulunya itu usia pernikahan itu untuk wanita itu diperbolehkan menikah menurut undang-undang itu ketika dia berusia 16 tahun. Namun karena adanya perubahan sosial, jadi undang-undang atau aturan tersebut diubah agar usianya menjadi 19 tahun. Qanun Al-Wadi itu berfungsi itu sebagai alat negara untuk menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang dan berubah, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari asal-usulnya,
hukum Islam itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma, pendapat para ulama, dan qiyas. Jadi hukum Islam ini dipercaya berasal langsung dari Tuhan dan tidak dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, hukum Islam dipandang sebagai petunjuk hidup yang suci dan harus dijalankan oleh umat Islam sepanjang waktu. Berbeda halnya dengan Qanun al-Wadi, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan pemikiran, logika, dan pertimbangan akal sehat. Hukum positif ini atau Qanun al-Wadi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Dan biasanya Qanun al-Wadi ini dibahas serta disahkan melalui lembaga-lembaga negara. Kalau misalnya kita lihat dari segi sifatnya, perbedaan dari segi sifatnya, yang sebelumnya itu perbedaan dari segi asal-usul, sekarang segi sifatnya, hukum Islam itu dianggap abadi dan berlaku untuk semua tempat dan zaman. Karena hukum ini berasal dari Tuhan dan umat Islam percaya bahwa ketentuan dari Tuhan itu selalu relevan sepanjang masa. Di sisi lain, Qanun al-Wadi itu bersifat lebih fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di suatu tempat atau waktu-waktu tertentu. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, Qanun al-Wadi itu bisa berubah dan sifatnya itu fleksibel. Oleh karena itu, hukum buatan manusia itu cenderung bersifat lokal atau sementara saja, yang berbeda dengan hukum Islam yang sifatnya sepanjang masa dan bukan sementara. Serta hukum positif atau Qanun al-Wadi itu bisa diganti jika dianggap tidak sesuai lagi. Walaupun kedua sistem hukum ini, yaitu hukum Islam dan Qanun al-Wadi atau hukum positif atau hukum buatan manusia, memiliki perbedaan dari segi asal usul atau sumber dan sifatnya, bukan berarti keduanya itu harus bertentangan. Tapi di dalam praktiknya, hukum Islam dan Qanun al-Wadi justru bisa saling melengkapi dan berkesinambungan. Negara itu bisa menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kejujuran, dan lain-lainnya itu sebagai dasar atau inspirasi dalam membuat undang-undang. Dengan begitu, hukum negara tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang pola hubungan hukum Islam dan negara. Hubungan antara hukum Islam dan negara tidak selalu sama di setiap negara. Cara negara mengatur dan menjalankan hukum Islam itu sangat tergantung pada sistem pemerintahannya, serta sangat bergantung pada sejarah dan pandangan politik di negara tersebut. Karena secara umum, ada 3 jenis hubungan utama antara hukum Islam dan negara. Yang pertama yaitu integralistik atau simbiotik. Integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Yang pertama ada integralistik. Integralistik itu adalah model yang terjadi. Integralistik itu adalah ketika negara menjadikan hukum Islam itu sebagai dasar utama atau pondasi utama dalam menjalankan pemerintahannya dan membuat undang-undang. Dalam integralistik, agama dan negara itu menyatu secara resmi. Artinya aturan-aturan yang mereka buat atau
mereka terapkan itu bersumber dari ajaran agama Islam. Contohnya negara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara tersebut itu mengambil atau membuat suatu aturan atau hukum langsung berlandaskan dari ajaran agama Islam. Jadi konstitusi atau dasar hukum negara tersebut, yaitu Arab Saudi dan Iran, itu mengacu pada ajaran agama Islam dan kehidupan masyarakat diatur berdasarkan hukum agama. Kemudian yaitu yang kedua yaitu simbiotik. Simbiotik ini itu bersifat lebih fleksibel dan terbuka. Negara dalam model ini yang menganut simbiotik ini tidak secara resmi menjadi negara Islam, tapi mereka tetap memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berlaku di bidang-bidang tertentu. Itu misalnya seperti dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi umat Islam, seperti pernikahan, kewarisan, zakat, dan wakaf. Contoh negara yang memakai sistem simbiotik ini yaitu negara Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Negara-negara ini tidak menyebut diri mereka itu sebagai negara Islam, tapi tetap mengakui dan memfasilitasi penerapan hukum Islam dalam kehidupan umat muslim, khususnya melalui lembaga seperti pengadilan agama. Jadi hukum Islam tetap hidup berdampingan dengan hukum nasional. Dalam sistem simbiotik ini, mereka tidak secara langsung menyebutkan bahwa negara mereka itu sebagai negara Islam, berbeda dengan integralistik yang menyebutkan negara mereka itu bahwa negara mereka itu negara Islam. Kemudian yang model yang ketiga yaitu model sekularistik. Model ini memisahkan secara tegas antara negara dan agama. Dalam sistem ini, hukum Islam itu tidak digunakan dalam aturan negara mereka. Ketika mereka membuat undang-undang, mereka tidak mencampurkan agama. Dalam urusan agama, itu mereka menganggap bahwa urusan agama itu sebagai urusan pribadi dan bukan urusan negara. Jadi mereka secara tegas memisahkan bahwa kedua aspek tersebut, yaitu agama dan negara, itu adalah sesuatu hal yang sangat terpisah. Contoh negara yang menerapkan model ini atau sistem ini yaitu negara Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis. Di negara-negara tersebut, hukum negara itu sepenuhnya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dan politik, tanpa melibatkan sedikit pun ajaran agama. Tujuannya itu adalah menjaga agar agama tidak mempengaruhi keputusan politik dan hukum negara. Jadi itu saja 3 pola yang dapat saya sampaikan mengenai pola hubungan hukum Islam dan negara. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Di sini materi saya mengacu pada jurnal berjudul Hukum Islam dan Hukum Positif, Perbedaan dan Hubungan, yang ditulis oleh Alda Kartika Yuda. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.